Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah modifikasi perilaku, bahasan mengenai teknik aversi dan asertif. Anggota kelompok 1 yaitu Desi Ramika, Febri Anggraini, Indah Putri Pratiwi, Khairatul Nikmah Hidayati, Muhammad Fazar Maulana, Muhammad Zulkifli Ansari, dan Yulianti. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian aversi. Teknik aversi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghubungkan ketakutan dengan tingkah laku bermasalah dengan cara memberikan stimulus-stimulus yang menyakitkan atau menakutkan. Stimulus yang tidak menyenangkan tersebut diberikan untuk menurunkan penguasaan yang dihasilkan dari perilaku seseorang agar perilaku bermasalah tersebut tidak dilakukan kembali. Teknik aversi biasanya digunakan untuk membantu seseorang menghindari perilaku tertentu seperti merokok, makan berlebihan, minum alkohol, dan berbagai penyimpangan perilaku lainnya. Selanjutnya, teknik aversi. Teknik aversi merupakan teknik yang kontroversial, namun teknik ini sering digunakan untuk membantu mengendalikan perilaku orang lain dalam mencapai tingkah laku yang diharapkan. Adapun contoh pemakaian teknik aversi dalam kehidupan sehari-hari yaitu perusahaan menggunakan cara pemecatan, gereja menggunakan cara pengucilan, dan pemerintah menggunakan cara memberikan denda atau hukuman penjara bagi seseorang yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, tujuan teknik aversi. Tujuan teknik aversi ini yaitu untuk menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Teknik aversi ini bisa dipakai untuk mengubah atau menghilangkan perilaku buruk yang ada pada klien. Selanjutnya, jenis teknik aversi. Ada berbagai media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan terapi aversi ini, diantaranya yaitu kejutan listrik, comfort sanitation, aversi kimia, penjenuhan. Yang pertama, kejutan listrik adalah dengan memasangkan elektroda pada lengan, betis atau jari sehingga dapat menghasilkan kejutan listrik. Comfort sensitization adalah dengan meminta klien untuk membayangkan perilaku maladaptif yang bisa dilakukan dan akibat apa yang akan ditimbulkan, guna menimbulkan rasa penyesalan atau perasaan bersalah. Ketiga, aversi kimia adalah dengan memasukkan bahan kimia semacam obat atau cairan sehingga menimbulkan rasa mual pada klien. Penjenuhan adalah membuat diri klien merasa jenuh terhadap suatu tingkah laku sehingga dia tidak lagi mau untuk melakukan perilaku tersebut. Tahap-tahap dalam teknik aversi ada 4, yaitu 1. Melakukan asesmen. 2. Menentukan tujuan atau goal setting. 3. Mengimplementasikan teknik atau teknik implementation. 4. Evaluasi dan pengakhiran atau evaluation termination. Di sini saya akan menjelaskan prosedur latihan aversi yang terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu asesmen. Dalam melakukan asesmen, konselor melakukan hal yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh klien pada saat proses konseling. Kedua, menentukan tujuan. Setelah melakukan asesmen, tentunya perlu menentukan tujuan dari proses konseling yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, menerapkan teknik. Menentukan teknik yang baik untuk dilakukan adalah inti dari proses konseling, karena teknik juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses konseling.
Dan yang terakhir adalah follow up. Proses ini merupakan proses tahap akhir dalam proses konseling, di mana tahap ini dilakukan evaluasi selama proses konseling dari awal hingga akhir apakah terjadi perubahan dalam diri klien atau sebaliknya. Selanjutnya, pengertian teknik asertif. Latihan asertif merupakan latihan mempertahankan diri akibat perlakuan orang lain yang menimbulkan kecemasan dengan cara mempertahankan hak dan harga dirinya. Latihan asertif ini diberikan pada individu yang mengalami kecemasan, tidak mampu mempertahankan haknya, terlalu lemah membiarkan orang lain melecehkan dirinya, tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar, dan cepat tersinggung. Nah, selanjutnya yaitu tujuan latihan asertif. Tujuan latihan asertif adalah untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, yaitu mampu berkata tidak, membuat permintaan, mengekspresikan perasaan baik positif ataupun negatif, serta membuka dan mengakhiri percakapan. Menurut Alberti dan Emmons 2002, tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan kehidupan yang aktif dan penyesuaian diri yang adaptif dalam mengatasi kecemasan, kesulitan sosial dan emosional, menurut Welker dan kawan-kawan 1981. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah latihan asertif. Latihan asertif atau LA pada dasarnya merupakan suatu program belajar yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Menurut Nursalim 2013 mengemukakan bahwa latihan asertif merupakan suatu program belajar untuk mengajar manusia mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara jujur dan tidak membuat orang lain menjadi terancam. Selanjutnya, untuk langkah-langkah asertif secara lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Yulianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Adapun langkah-langkah dan strategi latihan asertif adalah sebagai berikut menurut Nur Halim pada tahun 2013. Langkah yang pertama, rasional strategi. Langkah yang kedua, identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Langkah yang ketiga, membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target. Langkah keempat, bermain peran, pemberian umpan balik, serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Langkah kelima, melaksanakan latihan dan praktek. Langkah keenam, mengulang. Langkah 7, tugas rumah dan tindak lanjut. Dan langkah ke-8, terminasi. Lalu, prosedur latihan asertif. Latihan asertif menggunakan prosedur-prosedur bermain peran, kecakapan bergaul yang baru akan diperoleh sehingga individu-individu diharapkan mampu belajar untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran mereka secara lebih terbuka. Lalu selanjutnya, kelebihan pelatihan asertif akan tampak pada pelaksanaan yang lebih mudah, penerapannya dikombinasikan dengan beberapa latihan. Pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Juga di samping dilakukan secara perorangan, pelatihan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Kelemahan pelatihan asertif akan tampak pada meskipun sederhana namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini juga tergantung dari kemampuan individu itu sendiri. 2. Bagi konselor yang kurang dapat mengkombinasikan dengan teknik lainnya, pelatihan asertif ini kurang dapat berjalan dengan baik atau bahkan membuat jenuh dan bosan peserta atau juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kesimpulan, teknik aversi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghubungkan ketakutan dengan tingkah laku bermasalah dengan cara memberikan stimulus-stimulus yang menyakitkan atau menakutkan. Teknik aversi bertujuan untuk menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Latihan asertif merupakan latihan mempertahankan diri akibat perlakuan orang lain yang menimbulkan kecemasan dengan cara mempertahankan hak dan harga dirinya. Teknik asertif bertujuan meningkatkan kemampuan interpersonal, yaitu mampu berkata tidak, membuat permintaan, mengekspresikan perasaan baik positif maupun negatif, serta membuka dan mengakhiri percakapan tetapi memiliki kekurangan yang memakan waktu yang cukup.